Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya, yang mana di sini dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru menggunakan metode spiral. Yang mana di sini studi kasusnya pada SD Negeri 04 Kepayang, Provinsi Bengkulu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ragil Febriansyah dengan NIM 1818019. Pada pembahasan kali ini di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada latar belakang dan identifikasi masalah. Yang kedua ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang ketiga ada kajian penelitian terdahulu. Dan yang keempat adalah landasan teori. Masuk ke pembahasan yang pertama, itu latar belakang. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, tanpa disadari bahwa keadaan mengharuskan semua orang untuk lebih memanfaatkan teknologi informasi atau TI yang semakin hari semakin canggih, sehingga mau tidak mau semua manusia harus beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Salah satunya teknologi informasi yang sering digunakan oleh kebanyakan orang adalah website. SD Negeri 04 Kepayang, Provinsi Bengkulu merupakan salah satu lembaga yang bergerak pada bidang pendidikan. Pada dasarnya, SD Negeri 04 Kepayang selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan, termasuk pada sistem informasi dan penerimaan peserta didik baru. Banyaknya kebutuhan siswa yang semakin bertambah dan belum terpenuhi oleh pihak sekolah. Pada tahun ajaran baru, banyak siswa yang ingin mendaftar ke SD Negeri 04 Kepayang, tetapi dikarenakan sistem pendaftaran yang masih dilakukan secara manual, yang mana pendaftar harus dilakukan dengan datang ke sekolah langsung, yang mengakibatkan tidak efisiennya waktu yang digunakan. Banyaknya data yang tidak lengkap seperti kurangnya kartu keluarga, surat domisili, dan akte kelahiran, dan jumlah pendaftar yang berlebihan. Walaupun jumlah kuota yang dapat mendaftarkan diri biasanya dibatasi sebanyak kurang lebih 100 siswa per tahunnya. Sarana informasi sekolah dalam melakukan promosi masih menggunakan penyebaran brosur dan promosi ke sekolah-sekolah, yang mana media promosi tersebut kurang efisien karena membutuhkan banyak dana untuk pencetakan brosur dan uang transportasi yang mencapai kurang lebih 3 juta rupiah untuk melakukan promosi ini. Banyaknya orang yang sering mengabaikan informasi yang disebar melalui brosur, seperti contohnya sering membuang brosur tanpa dibaca terlebih dahulu, yang mengakibatkan sedikitnya orang yang mengetahui tentang informasi yang ada di brosur. Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya sistem informasi sekolah ini, nantinya calon siswa yang akan mendaftarkan diri baik bisa secara online, dan jumlah siswa yang sudah mendaftar akan otomatis terupdate, sehingga jika kuota siswa sudah terpenuhi, maka sudah tidak bisa mendaftar lagi di SD Negeri 04 Kepayang ini, dan dapat membantu dalam promosi dan penyampaian informasi tentang sekolah ini. Metode yang digunakan untuk mempermudah penelitian dalam pengambilan keputusan atau mendapatkan hasil yang tepat, berkompeten, berkredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Syarif Harapan, metode dalam konteks penelitian merupakan bagian dari metodologi yang berkaitan dengan penjelasan tentang teknik atau alat yang dipakai dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Di sini terdapat 3 buah identifikasi masalah. Yang pertama yaitu adalah SD Negeri 04 Kepayang sebagai lembaga pendidikan yang bergerak pada bidang pendidikan belum memiliki sebuah website sebagai media penyampaian informasi dan media promosi. Pada masa pandemi saat ini, proses pendaftaran peserta didik baru masih dilakukan secara manual, yang mengharuskan calon siswa datang ke sekolah untuk mengambil formulir pendaftaran, yang mengakibatkan tidak efisiennya waktu yang digunakan dan banyak data yang tidak lengkap. Dan yang ketiga itu ada sering terjadinya kuota pendaftaran yang berlebihan walaupun sudah dibatasi sebanyak kurang lebih 100 siswa per tahunnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan aplikasi sistem informasi penerimaan peserta didik baru untuk mempermudah proses penerimaan peserta didik baru pada SD Negeri 04 Kepayang. Dan manfaatnya yaitu membantu dan mempermudah dalam menyampaikan informasi tentang SD Negeri 04 Kepayang. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi ini akan mempermudah siswa dalam melakukan pendaftaran peserta didik baru. Dan yang ketiga, membantu dalam pengolahan data penerimaan peserta didik baru. Masuk ke kajian penelitian terdahulu. Di sini saya membuat 5 kajian, yaitu yang mana nanti kajian-kajian ini saya singkat dan saya rangkum menjadi tabel. Di sini pada kajian pertama
Ada nama penulis Puspita Al-Khalifi dan Basri pada tahun 2021 yang mana judul penelitiannya merancang bangun sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis website dengan metode spiral. Setelah itu ada kajian yang kedua, ada Fadli, Putra, dan Saleh pada tahun 2019 dengan judul penelitian rancang bangun sistem pengolahan data obat menggunakan model spiral. Dan kajian ketiga ada Maisyarah pada tahun 2021 yang mana dengan judul penelitian rancang bangun sistem informasi penerimaan peserta didik baru PPDB siswa-siswi SMK Merah Putih. Yang keempat ada Irfani dan Encep pada tahun 2017 yang mana judul penelitiannya yaitu rancang bangun sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis website pada studi kasus SMP Amalia Bogor. Yang kelima ada Wahyu Pratama pada tahun 2020 dengan judul penelitian penerapan RAD atau Rapid Application Development model dalam sistem informasi penerimaan peserta didik baru dan company profile TKAB36 menggunakan kode Igniter. Dan yang terakhir ada topik dari saya sendiri yaitu yang judulnya adalah rancang bangun sistem informasi dan penerimaan peserta didik baru menggunakan metode spiral. Untuk tujuannya di sini adalah untuk kajian pertama, peneliti ini memiliki tujuan untuk membantu sekolah RA Sirojul Falah dalam menerapkan sistem dan manajemen data siswa yang lebih efektif. Pada kajian yang kedua, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah pada bagian gudang dan bagian apotik untuk mempermudah laporan pemakaian dan permintaan obat yang mana itu merupakan kegiatan rutin yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh masing-masing bagian untuk dilaporkan kepada kepala dinas. Yang kajian ketiga ada tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti membuat rancangan sistem informasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang dilakukan peneliti pada SMK Merah Putih secara online yang mana nantinya dapat memudahkan dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang SMK Merah Putih, memberikan informasi-informasi tentang pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan persyaratan untuk mendaftar di SMK Merah Putih, dan mengolah data-data administrasi pendaftaran siswa baru termasuk juga kuota jumlah siswa yang mendaftarkan diri setiap tahun ajaran baru. Kajian yang keempat, tujuan dari pengembangan rancang bangun sistem informasi penerimaan peserta didik baru pada SMP Amaliyah Bogor yang mana bertujuan untuk membantu mempromosikan sekolah kepada masyarakat secara luas dan juga dapat mempermudah calon peserta didik baru yang akan mendaftarkan dirinya dengan menggunakan sistem informasi sehingga calon peserta didik baru tidak perlu datang langsung ke sekolah. Dan untuk kajian yang kelima itu ada tujuan dari dibuatnya website ini adalah untuk mempermudah proses penerimaan peserta didik baru dan juga penggunaan dapat melihat secara leluasa tentang profil sekolah yang mana telah ditampilkan pada sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis website dan dapat membantu kemudahan calon siswa atau orang tua yang akan melakukan pendaftaran dan mempermudah panitia penerimaan peserta didik baru dalam mengolah data pendaftaran serta mengurangi kesalahan penginputan data pada pendaftaran. Dan untuk tujuan dari penelitian saya sendiri yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan aplikasi sistem informasi penerimaan peserta didik baru untuk mempermudah proses penerimaan peserta didik baru pada SD Negeri 04 Kepahyang. Yang mana untuk kajian yang pertama menggunakan metode spiral, untuk kajian yang kedua menggunakan metode spiral juga, dan kajian yang ketiga menggunakan metode waterfall, untuk kajian yang keempat menggunakan metode waterfall, kajian yang kelima menggunakan metode RAD, dan untuk saya sendiri itu menggunakan metode spiral. Untuk framework pengembangan sistemnya, untuk kajian yang pertama menggunakan kode Igniter, kajian yang kedua menggunakan kode Igniter, kajian yang ketiga menggunakan kode Igniter, kajian yang keempat tidak ada di dalam jurnalnya. Untuk kajian yang kelima menggunakan kode Igniter dan saya sendiri menggunakan kode Igniter juga. Berikut adalah hasil dari 5 kajian yang sudah saya paparkan sebelumnya. Yang pertama yaitu kajian yang pertama. Hasil dari penelitian ini yaitu dibangun sebuah sistem informasi penerimaan peserta didik baru di RA Sirojul Falah berupa website dengan menggunakan metode spiral yang diharapkan dapat membantu panitia dalam mengolah data mahasiswa baru secara efektif dan efisien. Untuk kajian yang kedua yaitu hasil dari penelitian ini adalah dibuatlah sebuah aplikasi pengolahan data obat pada UPTD Puskesmas Pengadang untuk mempermudah bagian gudang dan bagian apotek untuk
pembuatan laporan pemakaian dan permintaan obat. Untuk kajian yang ketiga yaitu hasil dari penelitian ini ialah sistem informasi administrasi penerimaan peserta didik baru berbasis web pada SMK Merah Putih yang dapat digunakan untuk media promosi yang mana masyarakat dapat melihat informasi seputar SMK Merah Putih menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem informasi juga dapat membantu tenaga administrasi atau tata usaha sekolah untuk menyampaikan informasi dan membantu untuk mengelola dan data pendaftaran peserta didik baru. Dan untuk kajian yang keempat, hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi sekolah ini yang berguna sebagai media promosi dan penerimaan peserta didik baru pada SMP Amalia yang diharapkan bisa membantu pihak sekolah dalam memudahkan calon peserta didik baru dan dalam mendapatkan informasi sekolah dan melakukan pendaftaran yang tidak harus datang langsung ke sekolah. Dan untuk kajian yang kelima yaitu hasil dari penelitian ini yaitu sebuah website yang memiliki beberapa fitur yang cukup lengkap seperti profil sekolah, petunjuk pendaftaran yang mana aplikasi ini dapat mempermudah pendaftaran siswa baru dan mencari informasi tentang sekolah yang mana dapat menarik perhatian bagi pendaftaran untuk melakukan pendaftaran peserta didik baru. Dan untuk hasil dari penelitian sains sendiri yaitu hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu terbentuknya website sistem informasi penerimaan peserta didik baru yang dapat digunakan sebagai media promosi sekolah kepada masyarakat dan memudahkan calon peserta didik baru untuk melakukan pendaftaran. Sistem informasi juga dapat membantu panitia dalam mengolah data pendaftaran peserta didik baru secara efektif dan efisien. Untuk landasan teorinya di sini saya memasukkan sedikit karena ada beberapa yang belum saya selesaikan. Di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan, proses untuk penerimaan peserta didik baru yang masih dilakukan secara manual yang mana pendaftaran harus dilakukan dengan datang langsung ke sekolah yang mengakibatkan tidak efisiennya waktu yang digunakan, banyaknya data yang tidak lengkap seperti kurangnya kartu keluarga, surat domisili, akte kelahiran, dan jumlah pendaftaran yang berlebihan. Maka dari itu untuk meningkatkan kinerja dari waktu yang digunakan kemudahan dalam memberikan informasi tentang SD Negeri 04 Kepayang, penerimaan peserta didik baru diperlukan sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis website yang mana calon siswa dapat memperoleh pelayanan maksimal dan cepat melalui internet. Untuk landasan teori di sini saya memasukkan sedikit saja karena ada beberapa yang belum saya selesaikan dan masih tahap revisian. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.